Sudah banyak diberitakan kalau anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dipangkas nih ya. Di satu sisi, pemangkasan ini bisa sedikit melonggarkan beban fiskal Indonesia, ya meskipun butuh penghematan lebih banyak lagi sih. Tapi di sisi lain, di market maksud saya, MBG sempat dianggap sebagai katalis besar bagi emiten-emiten poultry. Ya, bener sengaruh itukah? Kalau iya sih ya berarti kan emiten poultry kedampak ya dari penghematan di program MBG ini dong ya. Atau justru malah B aja gitu, biasa aja gitu responnya. Kita akan lihat gimana respon marketnya, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Ventrago Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu nih, yang hari ini melemah 1%, tutup di 6116.69. Meskipun tadi sempat turun sampai ke 6052.94, tapi tutupan masih di atas 6100. Ya, nggak terlalu banyak pergerakan ISG-nya sih, meskipun ditutup lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan beberapa hari terakhir ini ya berturut-turut lebih rendah sih, bisa dibilang gitu. Kemarin hari Jumat sih hijau 0,1% doang, kemudian hari ini minus 1%. Ya, kita lihat dalam waktu dekat ke depan. Kalau kita kemarin sempat bahas, IHSG cenderung terbatas pergerakannya, atasnya di 6373, bawahnya di 6074 ya. Kalau di breakdown berarti ada peluang untuk terkoreksi lebih dalam 5700 5600-an, 5700 gede gitu ya, 5600-an. Kita lihat besok, kecuali dalam waktu dekat ke depan di pekan ini terutama, IHSG berhasil balik arah lagi nih, setidaknya ke atas 6227 atau ke 6230 gitu ya. Kemudian dalam waktu dekat berikutnya nyusul nembus ke atas 6377. Maka peluang lanjut ke 6800-an jadi lebih besar. Jadi ya sekarang ini tetap stay safe dulu, fokus ke amankan equity, amankan peluru gitu ya. Kalau ada strategi entry, jangan lupa strategi exitnya, karena hari ini IHSG merah kayak gini juga nggak luput dari asing yang masih kompak net sell, masih lanjut kompak net sell Big Banks dan TPIA ya. Kalau kita lihat di sini nih, Big Banks dan TPIA-nya wadaw. Per video ini dibuat, data yang saya ambil baru, data yang saya pakai adalah data per penutupan sesi 1, tapi ya hasilnya kayak gini. Big Banks keempat-empatnya BCA, Bank Rakyat, BCA, Bank Mandiri, dan Bank Negara, kemudian plus TPIA masih net sell asingnya. Itulah ya kurang lebih. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau kita bahas. Dan yang pertama adalah Oasa. Ini saham di spill waktu live trade pagi ya. Live trade pagi kita spill waktu harganya masih di 246, area-area itulah. Ya, 246, 244. Kemudian 246 atau mungkin 250 gitu dapatnya. 250-an lah ya. Atau mungkin anggap aja dapat di 250-an. Kemudian tadi dibahas juga incer target di 266, 268. 266-nya lunas nih. Tadi sebelum market tutup juga sempet di spill di 264 sih. Kalau mau TP boleh lah, itu TP dulu ya. Jadi buat yang udah jualan maupun yang belum, ini sama-sama happy cuan karena hari ini tutup di 266. Pasang aja trailing stopnya di 260 gitu ya, buat yang masih ada barang biar aman gitu. Intinya sih happy cuan ini sih Oasa. Next yang ke 2 Exit. Kalau ini waktu tadi live trade pagi juga, malah di awal-awal live trade pagi sebenarnya dia ternyata langsung nendang langsung naik, dan di sekitar 5 menit pertama, 5-10 menit pertama itu dibahas, dia cobalah tunggu 138 gitu ya. Dan ternyata tadi langsung ngegas ke satu, target TP1 nya di 151 udah disamperin, langsung ngegas hanya 156. Kemudian ada rejection dan terkoreksi, nyamperin tuh 138 nya, disamperin 138, kemudian naik lagi nyamperin target TP1 nya lagi. Ini dari setup di time frame 5 menitan sih ya.
di 151. Jadi buat yang tadi mungkin ada beli, entah itu di 138 atau pas waktu dibahas waktu live trade siang atau sesi 2 tadi juga sempat dibahas sih, 147 juga nggak apa-apa kalau misalnya minat. Misal punya barang di 147 pun ya ini masih ada cuannya sih, karena tutup di 150 ya. Cuman mudah-mudahan modalnya di 142, jadi bisa pasang trailing stop di 146 buat yang belum punya barang. Buat yang udah jualan ya happy cuan, mau modal di berapapun, di 147 maupun 142 maksudnya gitu ya, happy cuan sih. Sip, besok bisa nih pantau-pantau lagi ya. Next, yang berikutnya stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama ADMR, strateginya ngantri di 1425 ke bawah, belum dapat karena low hari ini baru di 1515. Jadi kita lihat, sementara belum ada sesuatu yang ada sih tadi, ada sesuatu yang menarik untuk dijadikan strategi trading ya. Jadi buat yang udah punya barang, stop lossnya sementara di 1510 atau 1505 itu boleh. Dan kalau kena stop loss ya incernya 1425 gitu ya. Karena kemarin juga dibahas kalau ternyata ada sesuatu yang menarik di intraday-nya ketika nyamperin 1515 itu nggak apa-apa disikat dulu gitu ya. Next, yang kedua ada AMMN. Ini dapat barang harusnya karena ya langsung beli aja gitu. Masih di area beli selama nggak tutup di bawah 3620 masih aman ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membalas. Hari ini melemah 1,6% sih. Cuman volumenya kecil, jauh lebih kecil dari kemarin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan membalas lagi ke atas 4.000 lagi, nyamperin 4,5, 4.700 lagi dengan lancar. Amin. Next, yang ketiga NCKL. NCKL-nya strateginya ngantri 815 ke bawah, 815 dan 770. Meskipun kemarin juga maksudnya di video sebelumnya juga dijelasin kalau 855 itu juga area beli. Jadi buat yang udah beli mungkin karena ngantri di 3 level 855, 815, 770 ya nggak apa-apa di hold dulu ya. Karena stop lossnya kan sama-sama di bawah 735. Buat yang ngantri di bawah belum dapat ya. Kemudian yang berikutnya kita bahas si poultry, khususnya sih Cepin MBG ya. Cepin MBG lagi, Java Cepin. Yang kemarin-kemarin juga rame lah di diisukan, kemudian dapat sentimen dari program makan bergizi gratis. Jadi gini nih ceritanya, emang sih harus diakui memang program tapi program makan bergizi gratis atau MBG ini memang nambah permintaan, tapi ya bukan satu-satunya sumber dari pertumbuhan industri terutama di Java dan Cepin ini nih. Karena bagi Java dan Cepin ini khususnya, bagi mereka lebih ngaruh dari sisi harga ayam dan pakannya, misalnya harga DOC-nya, harga ayam hidupnya, live bird gitu ya, harga jagung itu kan jadi pakan, bahan baku pakannya, kemudian harga soybean meal-nya, kemudian efisiensi produksinya, kayak gitu-gitunya. Jadi ya program MBG yang ada efisiensi di situ harusnya sih nggak terlalu signifikan lah ya. Tapi kita lihat respon marketnya, gimana respon marketnya. Kita lihat dari sisi teknikalnya, dari Java-nya dulu dah. Oke, si Java kalau kita lihat memang ini downtrend. Yang saya kurang suka itu ketika dia udah turun breakdown 2260 ya. Ini lebih tepatnya di bulan Maret kemarin, tanggal 9 dia breakdown. Jadi sejak ini nih, saya anggap naiknya technical rebound dan terbukti dia bikin break structure lagi, breakdown 2140 yang artinya downtrendnya masih berlanjut. Meskipun kemarin tuh memang sempat ada setup yang kebentuk di sini. Nah, ketika nyamperin target TP1 ada rejection 2 kali dia dites, kemudian ada rejection lanjut jadi pola bearish reversal dan dilanjutkan turun breakdown 2140. Artinya ya lanjut downtrend. Di bawahnya ini sebenarnya ada area yang cukup menarik untuk dipantau untuk jadi area beli. Beberapa sebelum ke area yang bawah ini yang ada kotaknya itu ya, beberapa hari terakhir ini, beberapa hari ya 1-2 pekan terakhir ini kan memang ada kelihatan ya, ini dia naik. Cuman naiknya ini mesti hati-hati karena
Waktu dia turun nge-breakdown 2140 ini volumenya naik ya. Kemudian waktu dia rebound pelan-pelan nih ya, udah momentumnya kecil, momentumnya nggak heboh waktu, nggak sekenceng, nggak segede waktu dia turun, ngedrive turun nih harganya ya, momentumnya. Waktu naik momentumnya kecil gitu maksudnya. Kemudian volumenya juga terus menurun. Jadi hati-hati, ini rawan jadi pola continuation. Jadi ketika ini beneran jadi pola continuation, nggak ada salahnya tungguin di bawah 1700, di 1600an. Di area ini ada order block, area kotak hijau ini memungkinkan rebound. Jadi ya kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen beli Java gitu ya, 1645 ke bawah lah ngantrinya gitu ya. Buat yang udah punya barang gimana? Yang udah punya barang mudah-mudahan nggak lagi nyangkut ya. Yang udah punya barang pasang aja trailing stopnya, ini kan ada inside bar di 1890, situ pasang dulu. Kalau breakdown 1895 ya udah exit. Syukur-syukur ngegas dulu ke 2000-an ya, tapi kalau nggak malah breakdown 1895 ya udah exit gitu ya. Kemudian yang kedua si Cepin nih, di Cepin downtrend juga sebenarnya. Kalau kita lihat trennya gampang sekali ngelihatnya ya, gampang ya. Dan saya agak kurang serknya itu sejak dia breakdown 3900, karena dia sempat naik nembus pullback, pullback terakhirnya waktu turun, kemudian naik sini sih, sorry, bukan 3900 tapi 4090 yang di breakdown, karena ini ada turun nembus pullback terakhirnya, lalu naik lagi nge-breakout, bikin break structure, kemudian dia turun nge-breakdown 4090. Artinya ya dari yang tadinya uptrend, setidaknya dari April 2025 ya kan cenderung uptrend tuh, ya udah jadi bearish lagi. Dan kalau kita zoom out lebih panjang atau ganti ke weekly lah ya, memang masih downtrend. Kemudian kalau kita geser ke yang time frame lebih gedenya lagi, zoom out agak gedean atau ganti ke weekly, ini udah nyampe atau hampir nyampe ke area-area yang menarik ini si Cepin di 3000 ke bawah. Itu sebenarnya menarik tuh. Kemudian di sini nih, sekarang ini, bukan sekarang sih tapi beberapa hari yang lalu tepatnya, ini ada setup, ada dominant break yang kebentuk. Nah, dari dominant break ini harga penutupan hari ini di 3170 itu sebenarnya area beli. Buat yang minat pengen beli sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah kalau misalnya pengen beli, dan stop lossnya di bawah 3080 tapi tutupannya. Cuman yang perlu jadi catatan, setup ini bukan setup favorit. Kenapa? Karena perlu diperhatikan, karena waktu CCP-nya yang ngedrive turun nge-breakdown 3390, volumenya ini lumayan gede-gede. Terus waktu turun juga momentumnya kenceng sampai ngedorong si RSI-nya ini turun ke bawah 30 ya. Waktu naik segini doang nih. Itulah kurang lebih. Ini rawan ditembus nih 3080-nya. Tapi buat yang udah beli atau pengen beli, selama nggak tutup di bawah 3080 nggak apa-apa di hold. Jadi misal turun ke 3070, 3060 ya oke lah, nggak apa-apa, hold dulu, nggak masalah. Cuman kalau sampai tutup di 3070 gitu ya udah gagal berarti strateginya. Karena ketika dia membal, setidaknya kita bisa incer area 3330, 3340 sebagai area TP-nya di situ dulu. Nextnya dari setup dominant break ini target TP1 ada di 3610, 3620. Area itu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Note-nya cukup hati-hati aja di dua emiten poultry ini gitu ya. Kemudian lanjut kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Selasa 23 Juni 2026. Ada 3 saham yang udah kami pilih. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama Jasa Marga. Jasa Marga hari ini tutup di 2750. Cukup lumayan, bukan cukup lumayan sih, lumayan kempesnya dari yang tadinya sempat naik ke 2910 kemudian kempes. Sisa tutupannya di 2750. Ya masih downtrend kalau kita lihat, tapi kalau kita lihat, perhatikan lagi swing-swingnya, dia sempat naik ke atas 2850 ya. Setidaknya downtrend minornya selesai lah ya. Ada peluang rebound lebih tinggi. Kemudian di sini juga ada setup, dan kalau kita lihat body candle-nya aja nih,
Jadi satu pola yang menarik. Di sini juga ada bullish divergence. Jadi karena juga sudah ada setup yang minat beli CSMR, strateginya saya pilih ngantri 2640, 2650. Meskipun 2700 itu juga jadi area beli. Jadi kalau mau ngantri 2700, 2640 atau 2650 ya. Dan 2580 itu boleh. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2530. Target TP1 2890 lah ya. Target TP2-nya di 3100-an. Dan yang kedua ada KIN. Nah, sebenarnya KIN ini setupnya udah kebentuk di beberapa hari yang lalu, di pekan lalu tuh. Waktu dia tutup di 875. Kemudian ada bearish engulfing kebentuk. Sempat bikin lower high dan lower low candlenya. Kemudian membal, tapi belum naik ke atas high candle tanggal 17 yang bikin pola bearish engulfing. Hari ini melemah 2,3%, tutup di 845. Jadi maksud saya adalah ini masih ada peluang nih, ada potensi terkoreksi dulu. Dan di sini sudah ada setup, jadi saya pilih area 795 dan 750 untuk jadi area beli. Tujuannya untuk memperkecil stop loss dan mempercantik risk reward rasionya, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 710 dan target di 975 980 gitu ya. Meskipun beberapa hari belakangan ini sih memang sideways, kecuali dalam waktu dekat ke depan itu berhasil naik breakout 885, 880, 885 gitu ya. Maka peluang untuk lanjut ke 950, 970 itu lebih besar. Gitu sih. Cuman untuk sementara ini saya lebih pilih ngantri aja di bawah nih 795, 750 gitu ya. Next, yang ketiga MBMA. Hari ini melemah 6,5%, tutup di 505. Dengan tutup di 505, kemudian kalau kita perhatikan 3 candle terakhir yang kebentuk di MBMA ini jadi pola bearish reversal. Pertama gini nih, kalau kita lihat trennya ya oke, kalau kita anggap ini masih downtrend, tapi ketika udah naik ke atas 510 maka downtrend minor selesai, ada peluang rebound lebih tinggi. Dan di sini juga ada setup yang kebentuk ya. Dari setup ini target TP1 di 580 juga belum disamperin, tapi karena ada pola bearish reversal yang kebentuk, maka saya lebih pilih belinya ngantri di 454, 424 gitu, 454 lah ya, 454 ke bawah. Stop lossnya turun dan tutup di bawah 398 dan target TP1 di 580. Gitu ya. Itu tadi 3 sambilan kami untuk besok hari Selasa 23 Juni 2026 dan dalam waktu dekat ke depan. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.